Halo, 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 Shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-37. Kali ini pembelajaran kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita diberi judul Salomo mendirikan bait suci. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelum kita mulai, Enci Ika ajak kita untuk berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur karena kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu lewat pembelajaran kali ini. Tolong kami ya Tuhan, urapi kami lewat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang mau disampaikan kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya. Terlebih Tuhan, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau memberkati Enci Ike yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, sambil kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-38. Kita mulai ya, kita baca bersama-sama. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siw, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling rumah besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta, lebarnya yang setengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekelilingnya, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran buah labu dan bunga mengembang, semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah
dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras. Di depannya sebuah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas. Direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas di depan rumah, di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap satu dari kerup tinggi itu 5 hasta panjangnya. Dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta dan demikian juga kerup yang kedua, maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagaimana pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dengan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dan 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Siu diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul yang bulan ke-8 selesai rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, mari kita duduk manis terang dengar cerita bagaimana ini Raja Salomo ada backing ini bait suci, ya. Nah, adik-adik, ini ceritanya ini bait suci, ya, rumah yang didirikan Raja Salomo untuk Tuhan, ya. Dia punya panjang itu 60 hasta. Dia punya lebar 20 hasta. Kok DP tinggi 30 hasta, ya. DP bagian depan ruang, ya, begitu besar, ya. Dia punya panjang 20 hasta, adik-adik, ya. Dia punya lebar rumah itu 10 hasta, ya. Dia punya di depan rumah itu, yang DP ruang belakang juga ada backing bertingkat, ya. Pada waktu didirikan ada pakai batu-batu yang sudah disiapkan, ya. Dibuat dengan kayu yang berkualitas baik, yaitu kayu aras. DP tekstur kata halus, tahan terhadap segala musim cuaca, ya. Namun memiliki sifat yang kuat, yang awet, biar dia suka kena hujan panas, ya, tidak mudah rusak. Ya, adik-adik, ini kayu ini dia punya aroma wangi, ya, sampai tidak mudah dimakan, rayap dia punya lapisan rumah itu. Nah, dari dalam DP papan kayu aras ini DP dilapisi dengan papan kayu sanobar, kata, ya. Terus baca sama-sama tadi. Sejenis kayu pinus yang kuat, ya, wangi lagi, ya. Nah, 20 hasta DP bagian belakang itu rumah, ya. Dengan kayu aras menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus, ya, adik-adik. 40 hasta DP panjang ruang yang di depan ruang belakang itu, ya. Sangat besar DP ruangan, ya. Kayu aras di sebelah dalam rumah itu DP ukiran, wah,
luar biasa, berukiran buah labu dan bunga kata yang mengembang, ya, bunga yang semua mengembang, memekar dan adik-adik, ditutupi kayu aras, kemudian ada batu yang dapat lihat di sebelah dalam rumah belakang yang sangat rapi, ya. Di situ ada taruh tabut perjanjian Tuhan, ya. Dong dia bikin mesbah dari kayu aras, ya. DP di muka seluruh dia punya rumah, ya, DP bait suci itu dan mesbah ada dilapis emas adik-adik. Uduh, main di dalam ruang belakang itu juga dorang ada baking 2 kerup, ya. Sayapnya dia punya sayap itu kerup menyentuh dinding, ya. Itu kerup-kerup itu dorang ada lapis emas lagi adik-adik. Luar biasa pada segala DP dinding-dinding rumah itu, ya. Ada ukir pohon korma. Di sebelah luar juga DP lantai dorang ada lapis emas. DP pintu mau masuk adik-adik, ya, dari ruang belakang dibuat dari kayu minyak. Dilapisi emas tipis, ya. Luar biasa, ada pakai emas lagi. 1 gram sekarang seberapa DP harga? Kali akang bisa adik-adik. Luar biasa indah, megah itu bait suci yang Salomo ada baking, ya. Ternyata memakan waktu seperti itu, ya, 7 tahun. Panjang adik-adik untuk menyelesaikan, ya, ini rumah Tuhan, ya. Tapi Salomo dan umat Israel mengerjakannya dengan tekun. Sebab, ya, di bait Allah, di bait suci itu tempat Tuhan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Nah, adik-adik, bagaimanapun adik-adik punya keberadaan, apapun adik-adik punya karunia talenta yang ada, yang Tuhan kasih percayakan, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sekalipun adik-adik cuma tahu menyanyi di kamar mandi, terus berlatih, ya. Siapa mau tahu kemudian hari akan menjadi penyanyi rohani untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat adik-adik suara, terus gali potensi, ya. Apa yang Tuhan kasih, itu orang respon supaya kalau mau besar kemari adik-adik, ya, tuh karunia dan talenta itu orang pakai untuk melayani Tuhan. Ya, sekalipun cuma coba gambar, ya, suka bergambar di buku gambar rumah, gambar pohon, gambar bunga, itu gambar-gambar mainan. Kalau Tuhan Yesus panggilan Pak adik-adik luar biasa. Adik-adik boleh bangun sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh bangun gereja, sekolah, ya, boleh membangun tempat persinggahan buat orang-orang yang mungkin orang-orang yang membutuhkan, orang-orang susah, ya, adik-adik. Orang-orang yang berkebutuhan khusus, semua Tuhan bisa pakai. Tuhan kuduskan itu talenta. Kalau orang mau kasih kembali Pak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti Raja Salomo, dia punya bahan-bahan dia sedia itu yang kualitas terbaik. Karena mau kasih Pak Tuhan, ya adik-adik, kalau mau kasih Pak Tuhan itu yang terbaik, ya adik-adik, Tuhan tahu, Tuhan jaga lihat. Sekali adik mau kasih derma 2.000 perak, ya, ramas-ramas begini, Tuhan tahu, kasih yang terbaik Pak Tuhan Yesus, berapapun itu, asal jangan ketun so ramas-ramas, so kusut-kusut, so dari PC-PC tuh, ya, Tuhan tahu, sekalipun cuma seperti itu, ya. Kalau adik-adik orang tubuh ini lebih suci yang kudus, Tuhan bertahta di dalamnya, Roh Kudus ada. Pergi di sekolah minggu jangan dia paksa, ya. Tuhan, adik mau pergi sekolah minggu, ya, Roh Kudus menggerakkan. Tuhan mau kasih damai sejahtera, Tuhan mau kasih sukacita, sampai orang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan beri dengan tanggung jawabnya, tidak setengah-setengah, ya. Tuh ada bangun itu bait suci 7 tahun, ya, dia punya lama. Ya adik-adik juga butuh proses. Jadi lewati semua proses ini, ya, kok sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Kalau dikasih percayaan oleh Tuhan, ya, oleh ibu guru, oleh orang tua, baking ini kasih selesai. Jangan sampai setengah mati, mau bisa terus. Ya, seperti itu. Dalam hal kecil, sekalipun orang tua di rumah cuma suruh cuci itu piring adik-adik, ya. Jangan cuma selepas begitu. Biar jangan nanti kakak, biar jangan. Dalam hal seperti itu Tuhan melihat bagaimana adik-adik mau belajar bertanggung jawab, mau kasih selesai itu pekerjaan, ya. Bagaimana mau bangun rumah Tuhan sedangkan cuma mau cuci piring, setengah mati mau suruh. Mau pergi warung batada kaki dulu, ya. Jangan seperti itu, jangan ya dek, ya. Jangan, ya. Anak-anak Tuhan harus belajar dari Salomo yang boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Tuhan memperhitungkan semuanya adik-adik. Belajar bertanggung jawab, apapun Tuhan kasih Pak adik-adik talenta, pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu, ya. Beri yang terbaik, kasih yang terbaik sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Ya, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu ini kelar ini karya atau belum. Ya, jangan sembunyi Pak Tuhan. Ada yang tersembunyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Buat yang baik, buat yang benar. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat buat yang terbaik buat Tuhan, ya. Dengan demikian maka terpujilah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka Aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kali ini kami boleh belajar lagi lewat tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh mengerti setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai kami seturut dengan karunia dan talenta yang Tuhan beri. Karena itu Tuhan, biar kami boleh belajar bertanggung jawab untuk merespon setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan beri dalam kehidupan kami sehingga selesai dengan baik. Dan ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kali ini. Berkati anak-anak agar supaya mereka Tuhan boleh selalu mau belajar tentang pribadi-Mu, agar supaya belajar tentang pribadi, membaca Alkitab, merenungkannya, mendengar firman Tuhan, itu akan menjadi kesukaan mereka Tuhan. Dan Tuhan memberkati masa depan anak-anak ini, biar Engkau selalu memfasilitasi mereka Tuhan untuk menggapai cita-cita mereka. Berkati orang tua, berkati semua kami Tuhan yang boleh sama-sama belajar lewat pembelajaran kali ini Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk terus menyampaikan Tuhan berita firman-Mu lewat pembelajaran Bina Anak seturut dengan kehendak-Mu. Dan semuanya Tuhan biar Engkaulah yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Terima kasih bagi semua yang sudah selalu merespon pembelajaran Bina Anak, yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom.